Gottlieb Center dan Brum menjelaskan bahwa public relation adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan baik serta bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan sebuah organisasi. Dari pengertian tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pekerjaan menjadi seorang public relation officer itu tidak terlepas dari kegiatan menjalin hubungan kepada publik. Publik secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu publik internal dan eksternal. Publik internal misalnya adalah employee, stockholders, keluarga, dan yang lainnya. Kemudian publik eksternal contohnya adalah public pers, publik pemerintahan, publik masyarakat sekitar, publik rekanan atau pemasok, publik pelanggan, publik konsumen, publik bidang pendidikan, dan publik umum. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana hubungan internal yang terjadi dan komunikasi karyawan. Hubungan terpenting dalam suatu organisasi adalah hubungan dengan karyawan di semua level. Istilah publik internal dan karyawan mengacu pada manajer serta orang-orang yang menjadi bawahannya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan hubungan internal? Menurut Gottlieb Center dan Brum pada tahun 2016, hubungan internal dalam public relation adalah bagian khusus dari public relation yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling bermanfaat antara manajer dan karyawan tempat organisasi menggantungkan kesuksesannya. Organisasi akan kehilangan sebagian besar potensi sumber daya manusia karena tidak memprioritaskan komunikasi dua arah yang efektif sebagai landasan untuk hubungan manajemen karyawan dan kinerja pekerjaan secara keseluruhan. Menurut Kasali, karyawan adalah ujung tombak bagi perusahaan jasa. Hanya dengan memberi perhatian yang baik, perusahaan jasa dapat memperbaiki pelayanannya. Pers umumnya aman bersimpati kepada karyawan yang dilanggar hak-haknya oleh manajemen. Oleh karena itu, adanya hubungan internal yang baik merupakan salah satu hal penting dalam perusahaan. Kementerian Ketenagakerjaan menghitung rata-rata kenaikan upah minimum provinsi tahun depan hanya berkisar 1,09%. Angka ini, saudara, merupakan simulasi kenaikan UMP sesuai aturan baru turunan Omnibus Law Cipta Kerja. Ada sejumlah sanksi administrasi hingga pemberhentian permanen bagi daerah yang tidak mengikuti aturan upah minimum. Sedangkan seperti yang sudah disebutkan di awal bahwa publik internal dari sebuah public relation contohnya adalah employee dan stakeholders. Oleh karena itu, menjaga hubungan internal berarti menjaga hubungan dengan publik internal. Employee relations merupakan kekuatan hidup dan dinamis yang dibina dan diabadikan dalam hubungan dengan perorangan sehari-hari. Seorang public relation officer harus berkomunikasi langsung dengan para karyawan untuk mengetahui sikap, pendapat, kesulitan, harapan, dan perasaannya. Setiap karyawan berbeda namun sama-sama menghendaki upah yang cukup, perlakuan yang adil, ketenangan bekerja, perasaan diakui, penghargaan atas hasil kerja, dan penyalur perasaan. Kemudian, stockholder relations merupakan pemegang saham yang menjadi bagian dari pemikiran seorang manajer dalam usaha membina dan memajukan perusahaannya. Komunikasi dengan mereka dapat dilakukan oleh public relation officer sebagai petugas yang sudah terbiasa dalam bidang tersebut. Komunikasi dengan para pemegang saham misalnya menyatakan selamat kepada pemegang saham yang baru, memberi laporan, mengirimkan majalah perusahaan atau organisasi, dan mengadakan pertemuan. Menurut Ruslan, tujuan dari menjalin hubungan internal adalah menjadi sarana komunikasi internal timbal balik, menghilangkan kesalahpahaman atau hambatan komunikasi antara manajemen dengan karyawan, sarana, saluran, atau alat komunikasi dalam upaya menjelaskan tentang kebijakan, peraturan, dan ketatakerjaan perusahaan, sebagai sarana saluran atau alat komunikasi internal bagi pihak karyawan untuk menyampaikan keinginan, sumbang saran, serta laporan kepada pihak manajemen perusahaan. Kemudian, apa saja tugas internal dari seorang public relation? Tugas internal dari seorang public relation adalah memupuk iklim harmonis di lingkungan pekerjaan, membina mental para karyawan agar tumbuh ketaatan cinta dan dedikasi terhadap lembaga, semangat korps atau kelompok yang sehat, dan rasa tanggung jawab untuk memajukan lembaga. Terdapat beberapa contoh hubungan kerja yang ideal, yaitu keyakinan dan kepercayaan antara karyawan dan atasan, informasi yang jujur dan transparan mengalir ke atas, bawah, dan samping organisasi, status dan partisipasi yang memuaskan, setiap orang bekerja tanpa perselisihan, lingkungan yang sehat dan aman, keberhasilan usaha, dan optimisme tentang masa depan.
Efektivitas internal public relation menurut Ruslan dapat dinilai dari adanya keterbukaan manajemen perusahaan atau open management system terhadap karyawannya, kemudian adanya sikap saling menghormati dan menghargai antara satu sama lain, baik ia bertindak sebagai pimpinan maupun sebagai bawahan demi tercapainya tujuan utama dari perusahaan, kemudian adanya kesadaran atau pengakuan dari pihak perusahaan akan nilai-nilai dari pentingnya suatu komunikasi timbal balik dengan para karyawannya. Keberadaan seorang public relation officer tidak hanya memiliki kemampuan dan pengalaman sebagai komunikator serta mediator saja, tetapi juga harus didukung dengan sumber-sumber daya teknis yang canggih, seperti adanya kemampuan mengelola dan membuat house public relation journal, internal magazine, special event programmers, media pertemuan, dan yang lainnya. Jika hubungan internal mampu dibentuk dengan baik, maka pastinya komunikasi antara karyawan, atasan, dan bawahan akan berjalan dengan baik pula. Oleh karena itu, atmosfer di perusahaan akan terasa sangat positif, sehingga sangat mendukung pekerja untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama-sama.